Yang pertama, wa yusannu liman hadara wafata insanin. Wa yusannu, dan disunahkan, liman hadara, bagi orang yang hadir, orang yang ikut, orang yang ada, wafata insanin, pada wafatnya seseorang. Apa yang disunahkan? Ayyulatinahu, untuk mentalkinkannya. Memang sunnah, artinya ya bukan suatu kewajiban, tapi kita dianjurkan untuk menolong orang yang sedang muhtadir tadi itu, orang yang sedang sekaratul maut, karena mereka butuh bantuan kita. Dikisahkan, diriwayatkan bahwasanya ketika seorang mengalami sekaratul maut, yang berperan paling utama adalah iblis, setan. Ya. Ketika seorang merasakan muhtadir, maka mereka akan merasakan yang namanya rasa haus yang luar biasa. Ya. Maka tidak heran ketika Rasulullah Muhammad SAW dalam keadaan muhtadir, dalam keadaan sakaratul maut, beliau minta apa ke Sayyidah Aisyah? Beliau minta air untuk berwudu supaya mengademkan badannya, karena memang panas. Maka disitulah perjuangan terakhir seorang anak manusia. Maka perlu bantuan kita. Maka disunahkan bagi kita yang ada di dekat orang yang sedang mengalami ihtidor, untuk mentalkinkan, ayyulaqinahu, untuk mentalkinkannya kalimat tauhid, kalimat tauhid, supaya akhir kalam, akhir ucapan yang diucapkan oleh muhtadir tadi, oleh orang tadi, adalah kalimat tauhid, kalimat yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dia wafat pun dalam keadaan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat yang berbunyi la ilaha illallah. Gak usah panjang-panjang. Dilanjutkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Orang lagi muhtadir itu udah susah ya. Udah susah. Maka apabila para ulama juga mengatakan, kalaupun tidak sanggup mengucapkan kalimat la ilaha illallah secara sempurna, maka kita tidak perlu membebankannya dengan menuntun la ilaha illallah. Gak bisa, susah, karena muhtadir itu berat ya. Maka yang perlu kita ajarkan apa? Kalimat Allah ya, Allah. Lima rawahu Muslimun an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Bagaimana riwayat hadis dari Imam Muslim, oleh Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasul bersabda, laqinu mautakum la ilaha illallah. Jadi ada dasarnya menuntun seorang untuk mengucapkan kalimat tauhid di akhir hayatnya, ada tuntunannya. Laqinu mautakum, talkinkanlah orang mati kalian la ilaha illallah, dengan kalimat la illallah, dan kalimat la ilaha illallah. Itu yang pertama. Maka di sini, dari hadis ini kita juga bisa menyimpulkan, bisa memahami, karena redaksi hadisnya apa? Laqinu mautakum. Walaupun para ulama memaknai laqinu mautakum, talkinkanlah mauta. Mauta berarti maknanya apa? Orang mati kan ya? Orang mati, atau belum mati, dalam keadaan sakaratul maut, atau sudah mati, tapi menjelang detik-detik kematiannya. Maka di sini kita bisa memahami bahwasanya makna dari maut itu ya adalah ketika dia menjelang akhir-akhir ajalnya, dan ketika sudah mati pun demikian. Ketika sudah mati pun ya, maka kesunahannya adalah untuk mengirimkan bacaan-bacaan kalimah thayyibah yang kita kirimkan untuk mereka, orang-orang yang sudah mati di antara kita. Yang kedua, wa fil hadis sahih, dan dalam sebuah riwayat hadis yang sahih, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa orang yang akhir ucapannya, akhir kalimatnya la ilaha illallah dakhala jannah, maka dia akan masuk surga.